Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna learn about simple present tense. Simple present tense ini biasanya kalimat yang berisi tentang fakta, rutinitas kebiasaan, atau perintah dan larangan. Nah, ini kita lihat dulu contohnya ya, fakta. The sun set in the west. Ya, ini adalah sebuah fakta di mana matahari memang tenggelam di sebelah barat. Nah, lalu selanjutnya I go to school at 6 a.m. ya. Aku pergi ke sekolah pukul 6 pagi. Ini kan rutinitas atau kebiasaan yang memang dilakukan setiap hari. Dan ini selanjutnya ada perintah atau larangan, yaitu open the door ya, buka pintunya. Ini kan adalah sebuah perintah atau larangan atau kalimatnya bersifat menyuruh gitu ya. Perintah ya sama saja. Oke, next. Nah, how to make a simple present tense? Jadi di sini ada rumusnya juga. Di sini rumus untuk membuat simple present tense dan ini adalah positive form. Yang pertama, kita di sini memiliki subject ya. Jadi ada subject lalu diikuti dengan verb ya. Lalu terakhir ada object or complement. Nah, subjek yang di sini kita memiliki 7 subjek, yaitu ada I, you, they, we, he, she, and it ya. Jadi di sini ada 7 subjek. Nah, di sini verb-nya Kakak ambil contohnya play aja ya. Verb itu adalah kata kerja. Jadi verb-nya Kakak pakai play. Lalu object or complement-nya di sini Kakak pakai game online. Ya biar kekinian, game online. Nah, penjelasannya jadi ketika kalian ingin membuat kalimat present tense, itu kalian bisa masukkan subjek ya, tergantung subjeknya ini ada 7 ya, bisa dipilih saja. Nah, namun yang harus digarisbawahi adalah ketika menggunakan subjek he, she, dan it, untuk verb-nya itu ditambahkan huruf S di belakangnya ya. Jadi kalau yang ini kan I play game online. You play game online. Nah, they sama we juga sama ya, masih play. Namun ketika menggunakan subjek he, she, dan it, di sini menjadi plays. Jadi he plays game online, she plays game online, it eats grass. Ya, ini untuk contoh saja. Nah, next. He, she, it plus verb plus es. Nah, tadi kan kalau di sebelumnya kita lihat ditambahinnya s ya. Jadi kalau untuk subjek he, she, it itu bisa ditambahkan s saja atau es. Nah, untuk es sendiri itu biasanya adalah kata yang akhirannya menggunakan x, ch, sh, and O. Jadi ketika kalian menemukan kata yang akhirannya adalah huruf-huruf ini, belakangnya itu bukan ditambahin S, tapi IS. For example, he fixes my bicycle. Ya, ini kata dasar dari fixes adalah fix ya. Dia memperbaiki sepeda saya. Karena di sini subjeknya he, ya tadi kan hanya he, she, it ya yang menggunakan verb-nya ditambah s atau is. Nah, tapi ini kan dia x nih. Belakangnya x, jadi ditambahinnya is. Ya, he fixes my bicycle. So next, CH ya. She watches movie every Saturday. Dia perempuan menonton film di setiap Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu ya. Jadi di sini watches ini kata dasarnya adalah watch. Karena belakangnya ch, jadi ditambahkan es ya. Karena kan subjeknya juga dia she. Jadi don't forget selalu setiap he, she, it itu kita harus tambahkan s atau is gitu. And next, sh ya, sh ya. Christy washes her face twice a day. Christy mencuci mukanya 2 kali sehari. Nah, di sini kan Christy itu perempuan ya, dia perempuan. Jadi sama saja seperti she. Maka dari itu kita harus tambahkan verb-nya menggunakan is. Kenapa? Karena di sini kata dasar dari washes itu adalah wash, yang mana adalah huruf terakhirnya adalah s dan h ya, atau s dan h. Jadi ditambahkan is.
Nah, yang terakhir ini ada he always does his homework. Ya, di sini kata dasar dari does adalah do. Dan karena di sini subjeknya kita menggunakan he, jadi di belakang ini adalah I dan S ya. Karena ini juga huruf O. Jadi pokoknya diingat-ingat saja. Jika kalian bingung nih, aduh yang ini aku tambahkan S atau IS ya. Jadi diingat jika bertemu kata yang huruf akhirannya itu adalah X, CH, SH, dan O berarti ditambahkannya adalah IS. Selain itu ditambahkannya cukup huruf S saja. Dan ini semuanya berlaku hanya untuk subjek he, she, dan it. Oke, next. Tadi sudah membahas tentang positive form. Sekarang kita akan membahas negative formnya ya. Nah, ini masih sama. Ada 7 subjek, yaitu I, you, they, we, he, she, it. Nah, di sini kakak juga masih sama ya, menggunakan apa kata kerja atau verbnya itu play. Objek complementnya juga game online. Nah, untuk rumusnya sendiri, pertama adalah subject. Lalu karena ini negative form ya, jadi kita tambahkan don't or doesn't. Lalu verb. Nah, yang terakhir baru ada object or complement. Di sini kita bisa lihat, I don't play game online. Saya tidak bermain game online ya. You don't play game online. Kamu tidak bermain game online. Nah, ini untuk I, you, they, we, dia sama ya. Pakainya di sini don't, dan don't ya. Don't semua pokoknya. Nah, kita kembali lagi ke bawah. He, she, it. Karena untuk subjek ini mereka berbeda. Dia pakainya ini adalah doesn't. Jadi he doesn't play game online. She doesn't play game online. Ya, it doesn't eat grass. Jadi kalau untuk he, she, it jangan lupa menggunakan doesn't. Ya. Jadi bedanya itu. Ayu Dewi ya, kita bisa mengingat nih Ayu Dewi, oh artis Ayu Dewi, pokoknya Ayu Dewi itu pakainya don't. Kalau udah he, she, it itu pakainya doesn't. Nah, ini untuk negative form. Next. Di sini kita terakhir akan membahas tentang interrogative form. Nah, ini adalah kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya, kalau tadi kan di positive form dan negative forms itu dia subjeknya ada di depan. Namun, untuk interrogative form atau kalimat tanya, kita tukar subjeknya tidak di depan. Namun, yang di depan ini adalah do or does. Ya. Lalu baru subject, lalu baru yang terakhir object or complement. Nah, di sini do itu hanya kita gunakan untuk you, they, we. Ini I juga ya. Pokoknya I, you, they, we itu dia pakai do. Nah, untuk he, she, it kita pakai does. Jadi kalau untuk kalimat pertanyaan seperti ini, do you play game online? Ya, do they play game online? Do we play game online? Nah, ketika bertemu dengan subjek atau yang akan kamu tanyakan ini adalah he, she, atau it ya. It ini adalah kata benda ya. Itu menjadi does, bukan do lagi. Does she play game online? Does he play game online? Does it eat grass? Ya. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaannya pun juga menggunakan sesuai ini ya. Kalau untuk I, you, they, we berarti menggunakan do. Untuk he, she, it berarti menggunakan does. For example, do you play game online? Yes, I do. Nah, lalu kalau di they sama we ini sama juga ya. Do they play game online? Yes, we do ya. Yes, they do. Sorry. Nah, untuk yang ini, do we play game online? Yes, we do. Nah, lalu untuk yang he, she, it, ini berarti bukan I do ya, bukan she do, she does. Does she play game online? Yes, she does. Does he play game online? Yes, he does. Does it eat grass?
Yes, it does. Nah, seperti itu untuk kalimat tanya. Nah, di sini ada contoh lainnya ya. Ini kakak berikan dari contoh positive form-nya, lalu ada negative form sampai interrogative form-nya juga. Jadi di sini ada contoh kalimatnya nih. They like spicy food. Ya, ini untuk positive sentence-nya. They like spicy food. Lalu jika diubah menjadi kalimat negatif, they don't like spicy food. Nah, jika diubah menjadi kalimat tanya, do they like spicy food? Nah, di sini kan ada subjek. Subjeknya adalah they. Kita bahas di positif ya. They. Nah, di sini adalah verb-nya. Lalu spicy food adalah object or complement-nya. Ya, di sini masih gampang nih biasanya kalau positif form-nya, positif kalimatnya masih gampang. Lalu untuk negatifnya tinggal ditambahkan don't. Ya, tinggal ditambahkan don't setelah subject. Nah, untuk kalimat tanya atau interrogative sentence itu adalah ditambahkan do. Kenapa do? Kenapa bukan does? Jangan lupakan karena di sini subjeknya adalah they. Untuk I, you, they, we itu mereka menggunakan do. Oke. Nah, di sini ini verb-nya juga dan spicy food adalah object or complement. Nah, ini ada contoh yang kedua untuk kalimat positif. He lives in Jakarta. He di sini adalah subject. Dan lives-nya ini adalah verb. Nah, in Jakarta adalah object or complement. Nah, di sini sebenarnya kan kata dasarnya adalah live ya. Dia tinggal di Jakarta. Nah, mengapa ditambahkan s? Karena jangan lupa subjeknya di sini adalah he. Jadi segala subjek ya, pokoknya subjek he, she, it itu pasti ditambahkan s or es. Nah, untuk menentukan tadi ditambahkan s atau is ya. Seperti yang tadi sudah kakak bahas. Oke. Nah, jika diubah menjadi kalimat negatif, bunyinya seperti ini. He doesn't live in Jakarta. Dia tidak tinggal di Jakarta. Ini ada subjek. Lalu di sini doesn't. Ini adalah yang tadi kakak bilang. Kalau dia pakai he, she, or it, pakainya doesn't. Ya, beda kan sama yang ini? Di sini pakai don't, di sini pakai doesn't. Karena di sini they, karena di sini he. Nah, lalu untuk kalimat tanya menjadi does he live in Jakarta? Apakah dia tinggal di Jakarta? Ya. Nah, di sini pakainya does karena subjeknya adalah he. Ya, ini udah seperti biasa live in Jakarta. Di sini udah nggak perlu lagi kalian tambahin s atau is-nya ya, kecuali di kalimat positif. Nah, di sini ada yang perlu diingat, ini adalah kata kuncinya, jadi jangan sampai salah. Untuk positive sentence, for he, she, it, always use s or es after verb. For negative sentence, for I, you, they, we, always use don't, and for he, she, it, always use doesn't. Nah, di sini ada interrogative sentence. For I, you, they, we, always use do or don't. And for he, she, it, always use does or doesn't. Ya, jadi ketiga ini adalah kunci atau yang harus kalian ingat-ingat ketika ingin membuat kalimat simple present tense. Ya, ini dasar sekali. Jadi jangan sampai lupa. Okay, so that's all material for today. Semoga bisa dipahami and thank you for attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.